Silakan. Pak Kadif izin Bahtiar dari Merdeka.com ingin bertanya Pak, dengan dilimpahkannya berkas Peggy ini besok, nah ini balik lagi ke yang 2 buronan itu, apakah artinya sudah dinyatakan dianulir Pak? Yang 2 buronan Andi dan Dani itu Pak, hanya menyisakan Peggy dalam kasus ini sebagai otak pelaku, itu yang pertama. Dan yang keduanya terkait dengan ini kan yang bikin bias itu kan banyaknya keterangan-keterangan seperti dari yang tersangka Sakal itu yang bilang nggak kenal Peggy dan lain sebagainya, apakah mereka ini akan kembali diproses terkait keterangan palsu atau tidak? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, beredar juga di media sosial itu banyak pertanyaan terkait dengan peran dari ayah Eki, Ibtu Rudiana. Nah, apakah dari Propam, baik dari Polda Jabar atau dari Mabes Polri sudah meriksa yang bersangkutan, dan mungkin apa hasilnya gitu? Apakah ada pelanggaran dalam proses penyelidikan di 2016-nya atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan masalah DPO. Kami pada waktu yang lalu telah menyampaikan kepada teman sekalian bahwa DPO sangat terbuka luas apabila memang ada informasi, ada alat bukti yang menguatkan kepada orang-orang yang disebutkan dalam DPO sudah ada ketetapan pengadilan. Dan polisi tadi sudah membuka hotline seluas-luasnya apabila memang ada yang bisa menguatkan tersebut. Karena dari hasil berita acara yang didalami lebih lanjut kepada para pelaku, mereka tidak menyatakan tentang yang dua hal tadi. Nah, kalau dari DPO tadi atau dari para terpidana atau para pelaku yang lainnya tidak menyampaikan ataupun tidak menyebutkan secara khusus dua hal ketika didalami, tidak ada alat bukti yang bisa menguatkan ke sana. Tapi waktu yang lalu sudah kami sampaikan, apabila ada alat bukti yang bisa menguatkan nama-nama yang menjadi DPO tadi, polisi sangat berterima kasih untuk bisa kita ungkap sama-sama menjadi terang-terang. Namun kalau memang orangnya tidak ada atau orangnya fiktif misalnya, tentu saja itu juga akan kita berikan kepastian. Itu sebagai jawaban yang pertama. Yang kedua, masalah keterangan dari Ananda Sakatatal, karena pada waktu itu dia masih di bawah umur, tentu saja dia bagian dari tersangka. Dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, itu juga akan membantu dia. Dia menolak memberikan keterangan juga boleh, dia diam juga boleh. Tadi seperti tadi yang kita oleh teman kita di Jawa Pos, bahwa itu adalah hak dari tersangka. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya saya tidak mau memberikan foto-foto ini, tapi karena pada waktu pemeriksaan disampaikan bahwa katanya Sakatatal diintimidasi, kemudian tidak didampingi oleh keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran, ada foto. Ini adalah foto Sakatatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudiana atau ayahnya itu. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Sakatatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi, dan ini didampingin. Yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Iya. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Sakatatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Ini bagian dari keterbukaan. Itu mungkin masukan. Oke. Cenderung berbohong sebentar. 2016. Yang tadi bilang cenderung berbohong, apakah itu pada yang pemeriksaan di 2016? Iya.
Jadi pemeriksaan awal. Sekarang perempuan harus diwakili, jangan laki-laki semua. Pak, yang soal Iya. propam itu Pak belum? Ya, Yang propam apakah Ibtu Rudiana itu Pak? Yang soal Ibtu Rudiana apakah biar jelas aja gitu Pak, apakah dia pada saat proses penyelidikan dulu ada pelanggaran atau enggak sih Pak? Soal iya. itu. Untuk tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Sekarang